Apakah standar atau kadar kekhusyuan sholat kita bisa digunakan dalam menentukan kadar dosa kita? Artinya orang yang sholatnya khusyuk berarti dosanya sedikit. Kalau orang yang nggak bisa khusyuk berarti dia banyak dosa. Bisa jadi karena kurang khusyuk itu dikarenakan maksud yang diperbuat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah katakan, akan tapi ingatlah karena dosa yang dia perbuat hatinya itu menjadi tertutup dengan dengan noda-noda hitam. Keadaan hati itu para ulama itu jelaskan, hati itu ibaratnya kaca yang bersih. Ketika orang itu berbuat maksiat, maka noda hitam itu masuk. Artinya ada nokta hitam itu nempel di situ. Maksiat lagi, nempel lagi, hitam lagi, numpuk, lama-lama hati bisa mati. Maka kalau hatinya itu penuh dengan noda hitam tadi, sulit untuk ibadah dengan khusyuk, sulit juga untuk berdoa dan doanya itu mudah diijabahi. Maka butuh untuk apakah puasa sah jika sahurnya pada waktu azan subuh berkumandang karena terlambat bangun? Tidak sah. Ketika azan subuh berkumandang dan azan subuhnya tepat waktu, maka waktu makan minum untuk sahur tidak diperbolehkan lagi. Kalau itu dilanjutkan ketika sudah kumandang azan, maka tidak sah itu puasanya. Kalau di sini dengan catatan azannya tepat waktu. Belum menyelesaikan selawat Nabi pada tahiyat akhir, namun imam sudah salam. Dilanjutkan atau cukup apa adanya mengingat itu rukun. Yang jelas rukunnya itu sampai di bacaan selawat, kemudian selawat pada keluarga Nabi. Kalau dapat sampai situ berarti sudah dapat rukun. Ini tadi aturan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Baca sholawatnya yang dikatakan wajib itu sholawat sampai keluarga Nabi. Kalau dia dapat sampai situ berarti dia dapati rukun. Hukum sendawa saat sholat, karena jika tidak dikeluarkan perut tidak nyaman. Boleh nggak bersendawa ketika sholat? Boleh. Yang penting mulutnya ditahan saja biar tidak mengganggu kanan kiri. Hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia setelah sholat 5 waktu boleh. Yang ulama mazhab Syafi'i itu larang doa di dalam sholat dengan bahasa non Arab. Adapun di luar sholat atau setelah sholat dia berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab diperbolehkan. Di luar sholat boleh kalam manusia, di dalam sholat tidak boleh kalam manusia, termasuk doa dengan bahasa non Arab.